resleting levisnya itu. Lihat, jangan-jangan head. Pakai ini softtek. Saya ketemu preman kayak begitu tuh, yang beraninya mama emak, saya kulitin tatonya, saudara-saudara. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan tahun baru Islam 1440 Hijriah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, pimpinan Majelis Ta'lim Mahrum bir Rasul beserta seluruh anak-anak majelisnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Malam hari ini saya ada 7 tempat. Ini tempat yang kelima. Yang 2 tempat saya batalkan untuk datang ke ini majelis. Oleh karenanya, insya Allah dengan bermalam-malamannya kita di ini majelis, kedua mata yang masih terjaga hingga saat ini, yaitu hingga saat ini jam 1:30, insya Allah menjadi kedua mata yang kelak di akhirat dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sedikit saja ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin membahas tentang tahun baru Islam. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Qala al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah pengarang ilmu nahwu. Beliau pernah berkata, pernah memberikan nasihat. Apa nasihat beliau? Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja, para penguasa, para pemerintah, mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur manusia, mereka yang mengatur negara, mereka yang mengatur masyarakat. Polisi, tentara, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, mereka yang mengatur rakyat, mereka yang mengatur manusia, mereka yang mengatur negara. Terus siapa yang bisa mengatur mereka? Terus siapa yang bisa menghukum mereka? Al ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh, mereka yang bisa mengatur para pemerintah, mereka yang bisa mengatur para penguasa. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Jadi yang namanya ulama itu ngatur pemerintah, bukan ulama diatur sama pemerintah. Betul? Jadi kiai yang ngatur presiden, bukan presiden bukan kiai diatur sama presiden, bukan. Salah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dalam riwayat dijelaskan, khiyarul muluk alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya seorang raja, sebaik-baiknya seorang penguasa, sebaik-baiknya polisi, sebaik-baiknya tentara, sebaik-baiknya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, sebaik-baiknya pejabat adalah pejabat yang mendatangi ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, alladzina ya'tunal umara, yaitu para ulama, para ustadz, para kiai yang mendatangi para pejabat. Tetapi ini tidak mutlak berlaku. Seburuk-buruknya ulama yang mendatangi pejabat di sini maksudnya
Kata Habib Ahmad bin Zain Habsyi, bihaqqi yatlubud dunya. Ulama, ustadz, kiai, habib yang mendatangi pejabat dengan tujuan mencari dunia, mereka lah seburuk-buruknya ulama. Tetapi ustadz, kiai, habib yang mendatangi pejabat, mendatangi pemerintah, masuk ke istana, yakni biqasdin nusha, dengan maksud memberikan nasihat, wal irsyad wa yadulluhum alal huda wat tuqa wal haq, dan menunjukkan mereka kepada petunjuk, kepada kebenaran, kepada yang hak. Ini ulama tidak termasuk di dalam seburuk-buruknya ulama. Jadi pejabat yang baik, pejabat yang datang ke ulama, bukan ulama yang datang ke pejabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam riwayat dijelaskan bahwasanya khairul muluk, sebaik-baiknya seorang raja, malikun yasduru an ra'yil ulama. Sebaik-baiknya seorang raja adalah seorang raja, seorang penguasa yang keputusannya itu timbul dari pendapat para ulama. Maksudnya seorang raja, seorang presiden, seorang penguasa yang dimana mereka bersandar kepada pendapat, kepada ijtihad pendapat, kepada rai, kepada pandangan, kepada fatwa para ulama. Sebaliknya, wasyarrul ulama man yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang menjadikan ilmunya itu mengikuti kemauan para raja. Jadi ulama yang bangsat itu adalah ulama yang ilmunya itu dijadikan sebagai alat untuk mengikuti kemauan-kemauan para raja. Jadi raja nyuruh A, dia pakai ilmunya untuk menjadikan A itu, padahal ini A salah, padahal A ini salah, tapi dia jadikan ilmunya untuk memutarbalikkan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Diputarbalikkan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini adalah seburuk-buruknya ulama. Nah, saudara-saudara, besok 2019 ada dua calon. Yang pertama adalah ulama yang dipilih presiden, ulama yang diatur presiden, ulama yang diatur partai. Yang kedua, presiden yang diatur ulama. Presiden pilihan ulama, presiden yang nurut sama ulama. Saya tanya masyarakat Jampang, mau pilih yang satu atau yang dua? Kurang keras, yang satu apa yang dua? Yang satu apa yang dua? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Orang Jampang kurang keras. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Kemarin telah digelar ijtima ulama kedua. Ijtima ulama, para ustadz, para kiai, para habaib berkumpul dalam satu perkumpulan. Ustadz, kiai, habib yang datang, saya diundang, saya datang ke sana. Acaranya di Hotel Cempaka. Ustadz, kiai, habib yang kemarin datang ijtima ulama 2 untuk menentukan siapa presiden yang harus dipilih oleh umat. Itu ustadz, kiai, habib yang datang bukan ustadz, kiai, habib amplop, bukan ustadz, kiai, habib besek, bukan ustadz, kiai, habib yang bisa disogok, yang bisa disuap, yang bisa diperjualbelikan. Tetapi kemarin ulama yang hadir di ijtima ulama 2, mereka adalah ulama-ulama yang selama ini konsekuen, istiqamah memperjuangkan agama Allah, menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Mereka datang dari luar kota, dari luar daerah. Mereka datang pakai uang sendiri, beli tiket pesawat pakai uang sendiri, yang nginep di hotel bayar sendiri, yang makan beli sendiri. Tidak ada satu partai pun, satu calon pun yang membayar mereka yang hadir di ijtima ulama kemarin, saudara-saudara. Oleh karenanya besok 2019 pertarungan politik. Suara-suara kalian, wahai umat Islam, yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia
menjadi negara yang baik atau negara yang buruk? Menjadi negara yang makmur sejahtera atau menjadi negara yang rusak berantakan? Menjadi negara yang mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, atau pemimpin yang pendusta? Suara kalian yang akan menentukan besok Indonesia apakah akan dipimpin oleh pemimpin yang memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau pemimpin yang memakmurkan, mensejahterakan perut dan partainya serta golongannya, saudara-saudara. Oleh karenanya jangan sampai salah pilih. Maka saya sampaikan kepada engkau semua, masyarakat Jampang, masyarakat Kemang khususnya, masyarakat Bogor, masyarakat Jawa Barat, semuanya saya sampaikan kepada kamu, kalau kalian ingin Indonesia mendapatkan pemimpin yang adil, Indonesia menjadi Indonesia yang makmur sejahtera, rakyatnya, bangsanya, tanah airnya, menjadi negara yang berdiri sendiri tanpa mengikuti, tanpa tunduk kepada negara-negara Amerika. Kalau kamu ingin Indonesia menjadi negara yang disegani, ditakuti oleh negara-negara lain, menjadi negara yang mengelola kekayaan alamnya sendiri, menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjadi negara yang tidak ada lagi kriminalisasi ulama, menjadi negara yang dimana menjunjung ayat suci di atas ayat konstitusi, menjadi negara yang menjamin seluruh kerukunan umat beragama, menjadi negara yang makmur, yang baik, menjadi negara yang dimana menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian ingin menjadi negara seperti itu, mendapatkan pemimpin yang baik, maka saya sampaikan kepada kamu, wahai para kepala-kepala keluarga, jadikan rumah-rumah kalian, wahai para tokoh masyarakat, jadikan kampung kalian, desa kalian, kota kalian, wahai para santri, jadikan pondok-pondok pesantren kalian, wahai para ulama, para kiai, para habaib, jadikan pondok kalian, masjid kalian, musola kalian, majelis kalian, ladang dakwah kalian, panggung-panggung ceramah kalian, jadikan itu semua sebagai posko-posko kemenangan yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo Subianto. Saya tanya masyarakat Jampang, 2019 mau ganti presiden atau tidak? Kurang keras, mau ganti presiden atau tidak? Kurang keras, mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Loh Bib, kenapa ganti presiden? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat, presiden yang menjadi kacung partai, presiden yang membiarkan rakyatnya susah, rakyatnya kelaparan, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat pengangguran, di saat rakyat mati kelaparan. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik bagi bangsa dan negara, saudara-saudara. Allahu Akbar. Makanya saya tanya orang Jampang 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Ya. Mau pilih Jokowi apa tidak? Ya. Kapok. Jujur aja, mau pilih Jokowi apa tidak? Kapok. Kurang keras, mau pilih Jokowi apa tidak? Kapok. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai loh. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Wakilnya Kiai. Kiai. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Wakilnya Kiai. Kiai. Habib. Wakilnya Habib. Habib. Contoh Habib Bahar diambil sama Jokowi jadi wakil. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Malaikat. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Loh Beb, kenapa Beb? Ya, setinggi apapun ilmunya, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau abuyah, semulia apapun nasabnya, mau habib, mau ngosaid, mau syarif, mau cucu siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau calon itu diusung oleh partai pendukung penista agama, kita sebagai umat Islam maka harus kita tenggelamkan, saudara-saudara. Saya tanya orang Jampang, siap tenggelamkan partai pendukung penista agama?
Siap berjuang melawan partai pendukung penista agama? Partainya partai apa pendukung penista agama? Banteng. Kenapa kamu lah? Jangan takut-takut. Banteng. Takut. Banteng. Kenapa kamu takut? Banteng. Partai pendukung penista agama partai apa? Partai apa? Partai apa? Jangan takut-takut. Kalau ditangkap ya ditangkap, bukan kamu, saya yang ditangkap. Jangan takut. Partai apa? Banteng. Partai apa? Kurang keras. Kurang keras. Dalilnya apa? Gampang. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pimpinannya udah rusak, ke bawahnya pasti bakal rusak. Kalau pemimpinnya rusak, semua rusak. Calon yang diusung itu mutabik, mereka itu pengikut. Jadi mereka bakal ngikut partainya. Apa partainya bilang A, mau dia kiai kayak mau dia habib, bakal dia ikut A. Contoh jauh-jauh Kapitra, tahu Kapitra? Kapitra pengacaranya Habib Rizik. Dulu bela Habib Rizik mati-matian. Kemarin diangkat sama PDI, diusung oleh PDI menjadi caleg di daerah Riau, langsung belok justru menyerang Habib Rizik, saudara-saudara. Itu satu contoh. Jadi mau Ustadz, mau Kiai, mau Habib, kalau kepalanya udah rusak, diusung sama PDI, pasti bakal ikut rusak. Saya tanya PDI ketuanya siapa? Oh, ini yang nggak jawab anak buahnya Mak Banteng ini. PDI partainya siapa? Kurang keras. Kurang keras. Nggak dengar saya apa? Partainya siapa? Mak Banteng bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Oleh karenanya kalau idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Makanya saya tanya masyarakat Jampang 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kalau dihadang sama polisi gimana? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Orang Jampang maju atau mundur? Ntar saya maju, orang Jampang mundur lagi. Maju atau mundur? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kemarin di Surabaya, di Riau, emak-emak satu orang lawan preman bayaran ratusan. Preman beraninya emak-emak. Preman apa banci? Preman apa banci? Buka resleting levisnya itu. Lihat, jangan-jangan head. Pakai ini softtek. Saya ketemu preman kayak begitu tuh, yang beraninya mama-emak. Saya kulitin tatonya, saudara-saudara. Oleh gitu saya tanya semuanya 2019 ganti apa? Ganti apa? Kalau polisi ngadang lawan apa biarkan? Preman bayaran lawan apa biarkan? Ormas bayaran lawan apa biarkan? Di Surabaya Banser polisi pakai ikut-ikutan lagi ngebubarin. Polisi harusnya di tengah, betul. Jadi wasit, betul. Adil, betul. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Polisi itu di tengah, betul. Pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, bukan pelindung golongan sebelah. Yang ini dilindungi, yang ini dibubarin. Enggak boleh begitu. Polisi harus jadi wasit, betul. Saya tanya orang Jampang, jawab yang keras. Jangan takut, jawab yang keras. Wasit boleh nggak ikut main bola? Wasit ikut main bola boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau wasit udah ikut main bola, penonton turun ke lapangan nggak? Turun apa enggak? Diapain wasit tadi? Dikeroyok nggak? Dikeroyok nggak? Dikeroyok nggak? Maka kami sampaikan kepada kalian, wahai para polisi, kalian harus adil, ada di tengah, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Adapun mereka, giliran acara 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi dibiarin, bahkan dilindungi. Adil tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Makanya jangan salahkan masyarakat kalau hilang kepercayaan masyarakat kepada polisi, betul? Karena polisi yang harusnya adil justru membela sepihak, saudara-saudara. Mereka, kamu yang gak suka dengan 2019 ganti presiden, gampang,
Kita nggak mau berantem, kita nggak mau ribut, betul? Kalau nggak suka 2019 ganti presiden, jangan main bubar-bubarin dong. Jangan sewa polisi, sewa ormas, sewa preman. Kalau kalian nggak suka, tinggal bikin acara lain. Bikin acara 2019 tetap si cungkring. Gampang. 2019 tetap si 2019 tetap si kacung. 2019 tetap Jokodok. 2019 tetap muka polos otak iblis. Gampang, betul? Jangan main-main bubarin. Kami sampaikan kepada kalian, kalian para polisi yang harusnya jadi wasit, yang harusnya adil, yang harusnya di tengah. Kalau kalian sudah turun ke lapangan beserta ormas bayaran, beserta para preman bayaran, kalian turun ke lapangan menghadang, melawan, demi Allah, kami para santri, para laskar, para pendekar umat Islam tidak akan tinggal diam. Kami akan turun ke lapangan, mengangkat senjata, berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Jampang siap berjuang, siap berjuang, siap berdarah. 2019 mau ikut komando ulama? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau berada di bawah bendera siapa? Mau berada di bawah bendera siapa? Mau berada di bawah komando siapa? Allahu Akbar. Terakhir, kami sampaikan kepada Prabowo dan Sandiaga Uno. Wahai Bapak Prabowo, wahai Bapak Sandiaga Uno, ulama, kiai, habaib umat Islam meletakkan harapan di pundak kalian. Kami akan berdoa pagi, siang, sore, malam. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kalian. Dan jikalau nanti 2019 dengan izin Allah, insya Allah menang, amin. Kalian menang, kemudian kalian melanggar perjanjian, kalian khianati ulama, kalian khianati para kiai, kalian khianati para habaib, kalian khianati Habib Rizik, kalian khianati umat Islam, kalian khianati bangsa, khianati negara. Kami Allah, kami yang akan turunkan kalian berdua, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Jampang siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi NKRI, siap berdarah demi agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, kamu semua tahu saya lagi bikin pondok kan? Saya lagi bangun, lagi beli tanah. Saya bangun pondok itu makanya orang Jampang ngaji dong malam Selasa. Dari sini ke pondok deket cuma 5 menit 10 menit, orang Jampang nggak mau ngaji. Ada orang Jampang yang ngaji paling 5-10 orang doang. Datang tiap malam Selasa. Nah, kami lagi bangun pondok, lagi mau beli tanah, perluasan tanah. Dan sebagaimana kalian tahu, pondok pesantren saya itu haram. Saya haramkan untuk terima bantuan pemerintah. Bukan berarti pondok lain yang terima bantuan salah, enggak salah. Bahkan pemerintah harus ngasih buat pondok, ngasih buat masjid. Cuma pondok saya memang saya enggak mau terima bantuan. Siapapun pemerintahnya, mau Jokowi mau Prabowo, saya enggak mau terima bantuan. Oleh karenanya saya harapkan seluruh hadirin yang hadir mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya orang Jampang, siap? Siap. Siap keluarkan harta? Siap. Buat beli HP 1 juta 2 juta, betul? Buat pondok ngasihnya 1.000, 2.000, 500. Mau beli ciki semen 70.000 coy. Oleh karenanya mau kaya apa tidak? Mau kaya apa tidak? Keluarkan harta kalian yang banyak untuk agama, untuk pondok, untuk masjid, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti laskar sama beberapa jamaah anak santri tolong segelar sorban semua sambil bersolawat. Masih semangat solawat? Semangat solawat. Ini majelis yang ngasih nama saya. Tahu namanya apa? Maghrum bir Rasul. Tahu artinya? Nggak tahu? Maghrum bir Rasul itu artinya gila dengan Rasulullah. Gila.
Gila ini di atas cinta. Ada kan muhibbin al-Mustafa, pecinta Nabi al-Mustafa Rasulullah, ya kan? Ada majelis muhibbin, darul muhibbin. Kalau ini di atas muhibbin nih. Di atasnya pecinta.